Pensiuner. Halo, sampai berjumpa. Kita berjumpa pada hari ini dengan Bapak Dr. Marjuki. Hmm. Salam sehat, salam bugar, sehat jasmani rohani, sehat berpikiran yang positif. Kita bincang-bincang santai, kita bincang dengan pensiuner, dengan Dr. Marjuki. Dr. Marjuki, selamat sampai kita berjumpa nih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat, ya. ya. Oke. Pak Marjuki saya udah kenal lama nih di komplek ini kan. Saya salut sekali dengan Pak Marjuki. Pensiunan tapi kreatif nih. Salah satunya nih Pak Dokter nih. Ada kegiatan apa ini? Ini apa nih Pak nih ya? Kan saya dengar Pak Dokter sendiri yang bikin nih. Ini sih apa ya? Mengenang masa lalu aja. Oh iya. Orang kan paling senang mengenang masa lalu. Jadi masa lalu. Masa lalu dulu di depan rumah saya itu ada orang punya kebun besar, isinya ikan, pohonan semua. Saya senang. Saya ulang lagi tuh yang saya bisa ulang cuma ini doang. Masa lalu yang saya bisa ulang ini aja. Iya. Ikan, kolam. Ikan. Ya. Ada pengaruh nih. Oh ada banget. Apa tuh? Saya nggak mikirin orang. Betul. Nggak mikirin orang, jadi artinya gini, artinya nggak ngebatin atau apa ya. Selalu jadi, berpikir positif, bukan yang negatif. Terus, iya. Terus ngeliat ke bawah terus. Bisa beternak dong nih? Bisa beternak? Enggak, saya nggak ternakin. Enggak. Jadi ada beberapa anak yang pisahin aja anak-anak ikannya nih. Betul. Jadi ya sambil seneng juga. Senang saya begini, syukurnya saya beginilah kira-kira. Dok, kan kita pensiunan kan. Kayak saya aja usia udah 64 tahun ya, Dok. Dari tahun 2018. Dokter, ya bayangannya untuk saya pensiun di sekitar tahun berapa itu? Saya sebetulnya nggak ada istilah pensiun ya. Gitu? Saya cuma malas aja kerja di rumah sakit, udah capek barangkali ya. Karena setiap saya konsul, itu ada kelas semua. Oh begitu. Nggak enak. Kemudian tenaga lah memang, kita nggak bisa bohong. Dunia kedokteran ini ya luar biasa. Saya dengar pernah dokter di Jerman 3 bulan apa ya? Iya. Itu apa tuh dokter? Itu saya belajar khusus lah ya, khusus alergi. Alergi dok? Dengan alat bioresonansi namanya. Iya. Itu masih jarang tuh dok ya? Jarang, di kita belum dipakai. Karena kayak klinik itu. Iya. Di sono udah dipakai semua. Oh gitu. Iya, jadi kalau di sini selain biayanya mahal, mesinnya mahal, instrumennya mahal, jadi ya. Harusnya dokter ada buka itulah di sini. Mestinya ya. Iya, kita cari pemodal aja. Aja lah. Dokter, pengalaman dokter coba dari mulai. Mungkin pendidikan dokter nenek kan spesial ini, ada spesial kehidupan kedokteran dikaitkan nanti dokter dengan pensiunan. Pensiunan itu kan harus menata dalam hidupnya. Kalau nggak tertata kita banyak temen yang apalah begitu ya kan, sakit. Mohon dokter terangkan kami nih, para para pensiuner. Sebetulnya apa ya, kita tuh lagi jalanin fase hidup sebetulnya. Sekolah, ya. Iya. Kemudian susah berat itu kan fase hidup yang kita jalani. Oh benar dokter. Kehidupan gitu. Kadang lupa tuh saya tuh. Saya sekolah cukup lama juga masalahnya. Karena kerja dulu, kemudian masuk lagi. Begitu ya. Ternyata itu jadi pengalaman lah. Kemudian masuk ke rumah sakit, belajar di situ. Karena yang namanya dokter itu kan jam terbang perlu juga, penting juga tuh. Penting dok ya. Karena langsung praktek terhadap orang. Dengan risiko yang kalau salah gitu dok ya. Kalau salah, kemudian ngomong sama orang, nggak nyinggung orang kan penting juga ya. Oh, selain melakukan itu, perkataan juga. Ya penting. Artinya itu kan. Itu baru saya sadar dok ya. Respon kita sama pasien itu penting juga sih. Begitu dong ya. Kemudian ya praktek itu klinis ya. Secara klinis kita mesti menguasai semuanya. Ya sedikitnya. Memberikan motivasi mungkin dok ya. Jadi itu fase yang termasuk pensiun ini. Fase itu kita lewati, siklus hidup ternyata itu berputar. Ya kan? Berputar itu selalu lingkaran itu bentuknya kan. Jadi kita nggak bisa ngomong, sampai nggak bisa ngomong lagi gitu kan. Dari bodoh, pintar, bodoh lagi. Maksudnya lahir
Kita nggak bisa ngomong gitu. Iya, nggak bisa jalan kan. Kita belajar jalan, bisa lari. Puncaknya bisa lari itu. Turun lagi. Begitu juga batin barangkali atau mental sama. Jadi juga sikap apa seorang ketika fase-fase akhir pensiunan itu, Dok? Iya, pada akhirnya kita kembali ke agama. Kembali ke agama. Iya, jalan satu-satunya sih itu sebetulnya. Tunggu dulu. Dalam praktek kedokteran ini kelihatan nggak faktor agama itu? Misalkan praktek ajaib, harusnya nggak dalam medis tiba-tiba kok dia bisa punya kekuatan untuk bangkit, misalkan begitu, Dok? Iya, itu penting karena yang penting nggak putus aja dari rahmat Allah kan itu kira-kira. Kalau penyakit itu ini aja, ujian aja. Ujian, Dok ya. Kadang-kadang ya beberapa tahun terakhir ini saya kalau ngomong selalu gitu masalahnya. Udah terima dulu penyakitnya, ya Allah maunya begitu, jangan dilawan. Beres. Iya. Ya kan? Nah, udah gitu aja. Iya. Kemarin tuh saya dengar tuh, Dok, tuh Pak Khalid, Dok, kita ya. Cerita syukur. Syukur ya. Tapi paling tinggi tuh. Lebih tinggi dari sabar. Walaupun dari sabar. Iya, kita bareng-bareng gitu ya. Tanya itu. Nah, tip-tipnya gimana nih kalau pensiunan nih? Kan saya 4 nih, dari 58 lah pensiun tuh. Tip-tipnya supaya kita tetap sehat. Iya. Jasmani, rohani, terus pikiran positif. Gimana, Dok? Gini. Mungkin gini, Dok. Sambil praktek aja dari bangun tidur, siang, malam, Ya pokoknya gini aja. Yang kata Ustadz Khalid itu memang benar. Ketika syukuri itu paling tinggi udah. Nggak ada yang lain. Iya. Apapun yang terjadi harus kita syukuri itu sebetulnya. Benar. Iya kan? Ya nggak usah lah kita lihat ke bawah atau ke atas itu. Kita lihat ke depan aja yang. Dalam rangka syukur itu, Dok. Kan ada upaya-upaya tuh, Dok ya. Iya. Apa kira-kira nih kalau pensiunan nih? Dari bangun tidur lah. Kita bangun tidur sampai tidur lagi. Itu gitu. jalani itu ritual itu aja pokoknya. Bangun tidur, sholat, ya subuh, olahraga. Ya kan itu kan bagian ikhtiar sebetulnya kan. Iya. Ya kan? Karena dokter atlet juga nih. Bulu tangkisnya keren, main tenis mejanya keren. Walaupun ini sekarang ngidup ngisi gitu, Dok ya. Sekarang udah mulai malas. Lagi malas, nanti ada fase rajinnya lagi ada. Oh, begini, Dok ya. Aja pokoknya terus. Grafiknya bergelombang ya. Iya. Tapi kan nggak pernah hilang, Dok. Ya alhamdulillah lah. Soalnya sebetulnya yang paling penting apa lagi, Pak? Satu andalan nggak bisa dilihat. Terus gini. Coba hati juga pengaruh tuh. Tuh apa? Tiap hari kita harus membersihin hati, ya. Tiap Caranya? Ya belajar memang. Jadi sebetulnya jangan berhenti belajar buat membersihin hati itu loh. Terus aja tuh, sampai mati tuh kita. Habis rumah tiap hari kotor, kita mesti sapuin terus. Itu pengalaman ini ya, ada debu aja. Harus kita sapu terus, ada debunya Pak terus Pak. Oh begitu. Ternyata hati kita bisa kotor terus. Jadi kita belajar buat bersihin terus. Oh gitu. Jangan capek. Udah itu aja sih. Supaya berlanjut terus. Jadi pensiuner, kita itu memang harus terus mengasah hati kita. Bersyukur. Syukur itu bagaimana? Kalau sakit itu kita harus mensyukuri juga. Kenapa? Dia menghilangkan dosa-dosa kita. Benar. Tapi kalau sehat, berupaya untuk beribadah terus ya. Itu dia maksudnya. Ini dokter luar biasa. Dokter udah. Pada puncaknya memang kita harus sudah langsung terus berilmu ya kan. Tadi contoh kecil nyapu ya. Besoknya pasti kotor lagi, kita harus sapu. Kotor lagi ya. Tiap hari penyakit juga datang juga, ngancem juga tiap hari itu. Gitu. Dok, dalam berpraktek, dokter bersama istri ya? Dokter sama istri, kebetulan istri saya dokter gigi nih. Namanya siapa tuh? Dokter Nia. Alamatnya lengkap di sini apa nih, Dok? Jalan Berantas 1, CY 35. Berantas 1, CY 35. RW 15. RT 1 ya. Jatisari, Jati Asih. Ya. Para pensiuner, beliau sudah menguasai nih kehidupan nih. Kalau yang mau berobat, baik berobat ya fisik, ya sedikit konsultasi lah. Iya. Hadir sini dokter ya. Boleh. Ngobrol aja gratis. Tenang aja ya. Iya. Putra? Putra 3. 3. Yang pertama udah nikah. Kedua alhamdulillah baru lulus nih di Kairo masjid. Di Kairo? Al-Azhar ya. Al-Azhar? Namanya siapa, Dok? Namanya Ali Raffi. Udah lulus? Udah lulus alhamdulillah. Sekarang di mana? Masih di sana. Ada target yang mau dia kejar di sana tuh katanya. Luar biasa. Nah yang ketiga saya titipin Agim.
Agim di Bandung, Lembang. Bandung, iya. Apa namanya tuh? Darut Tauhid. Darut Tauhid. Bener. Alhamdulillah. Itu tuh. Biar kalau hari ini saya bertemu dengan dokter yang luar biasa. Apa itu namanya? Hati yang berpikir positif, langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga praktek di rumah, sudah meninggalkan hiruk pikuk di perkantoran. Insya Allah, dokter sukses sekali ya. Tapi begini dok, terakhir nih, tips-tips untuk yang lebih konkretnya untuk kita misalkan minum obat apa segala macam untuk para pensiuner yang udah relatif di fase-fase akhir, dok. Secara ilmiah, dok. Iya. Ya kalau bisa sih, kalau memang artinya nggak usah banyak minum obat. Jangan obat yang kita percaya aja, yang secara alami apa namanya herbal boleh. Ya. Pada ujung-ujungnya itu sebenarnya. Konsumsi obat juga buat fase kita kan sebetulnya responnya kan mulai berkurang juga sama obat itu. Lama-lama, iya. Gitu, dok, ya? Beda, iya. Secara fisiologis nerima obatnya juga kan, secara obat kimia ya. Obat-obat sendi dong, biasanya kan udah mulai kopong. Sendi ya, yang dia percaya, pokoknya dia harus percaya dulu tuh obat bisa nyembuhin sendinya. Apapun yang boleh diminum, silakan aja. Yang penting ada batasan-batasan, dok. Iya. Itu aja. Terus selalu bersyukur pada Allah tadi, dok ya. Iya, penting. Harus gembira tiap hari, usahakan. Jangan sungkan-sungkan juga konsultasi sama dokter. Dokter Marjuki terbuka untuk konsultasi. Ya, alhamdulillah. Dokter, hari ini saya sangat berterima kasih. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Kita bergabung nih dalam channel saya, Priyo Sadewo, pensiuner. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat taufik hidayah kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, selamat kita sampai ketemu lagi. Ingat selalu jaga kesehatan jasmani rohani dan selalu berpikir positif.